Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pengampun dari mata kuliah ini, yaitu Ibu Priska yang terhormat, dan terima kasih untuk pengajarannya dalam pertemuan pada semester 6 ini. Langsung saja saya di sini perkenalkan diri, yaitu nama saya Muhammad Saifuddin Zuri dari Prodi Teknik Informatika semester 6 menuju semester 7. Langsung saja saya akan mereview jurnal yang berjudul Sistem Monitoring dan Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Android dengan aplikasi Blaying. Yang pertama, yaitu permasalahan dari penelitian pada jurnal ini, yaitu permasalahannya dalam melakukan penyiraman tanaman, volume air yang diberikan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kadar air yang terlalu banyak dapat menyebabkan tanaman membusuk, namun kadar air yang terlalu sedikit dapat menyebabkan tanaman layu atau terhambat pertumbuhannya. Untuk membantu penyiraman tanaman dengan volume air yang tepat, dirancang sebuah sistem penyiraman tanaman otomatis yang menyesuaikan tingkat kelembapan tanah. Itulah permasalahan penelitian dalam jurnal ini. Langsung saja. Untuk nomor 2, tujuan penelitian. Untuk tujuan tersebut, dikembangkan sistem penyiraman tanaman yang memanfaatkan mikrokontroler, node MCU, dan sensor kelembapan untuk mendapatkan data kelembapan tanah yang kemudian ditampilkan dalam LCD. Node MCU juga dimanfaatkan untuk memantau kelembapan tanah yang ditampilkan dalam smartphone yang terhubung melalui jaringan Wi-Fi dengan aplikasi Blaying sebagai user interface. Tujuan utama yaitu untuk mengatur kelembapan dari tanaman, yaitu kita dapat mengatur dengan smartphone atau HP kita, tapi kita harus terhubung dengan internet, yaitu Wi-Fi maupun jaringan seluler, yang kita akan membuka untuk aplikasi Blaying tersebut. Langsung nomor 3, subjek penelitian. Untuk subjek tersebut, kita sebagai negara kepulauan dengan karakteristik geografis yang merupakan negara agraris, Indonesia memiliki potensi hasil pertanian yang cukup memadai. Lahan yang luas dan subur dimanfaatkan penduduk untuk bercocok tanam sehingga dapat menopang kehidupan penduduk. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang. Lahan yang subur dan air yang cukup merupakan faktor penting untuk pertumbuhan tanaman. Selain intensitas cahaya yang memadai, kita dapat yaitu melalui potensi pertanian, yaitu melalui lahan yang luas subur dimanfaatkan penduduk untuk bercocok tanam, yaitu melalui selain intensitas cahaya, juga kita akan membutuhkan air. Air itu adalah sangat keperluan untuk bercocok tanam untuk penduduk dalam melakukan bertani. Nomor 4, metodologi penelitian. Perancangan sistem ini dilakukan dalam beberapa tahap. Diawali dengan persiapan. Tahap persiapan ini dilakukan untuk menentukan komponen yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya adalah melakukan desain sistem dan desain skematik. Dalam tahap ini juga dilakukan pemrograman serta pengujian apa sistem bekerja baik atau tidaknya. Pengambilan data dilakukan beberapa tahap, yang diawali dengan tahap pengujian pembacaan sensor. Tujuannya adalah mengetahui validitas pembacaan sensor
atas parameter kelembapan media tanaman dalam beberapa jenis. Tahap pengambilan data selanjutnya dilakukan dengan pembacaan data pada saat sistem yang diimplementasikan pada sistem real. Pada tahap ini, monitoring juga dilakukan untuk memastikan sistem bekerja dengan baik pada lingkungan sesungguhnya. Pengujian jarak terjauh kendali pompa air merupakan tahap terakhir dalam eksperimen ini. Itulah metodologi penelitian pada jurnal ini. Yang nomor 5, metodologi analisis sistem. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada saat eksperimen, diperoleh data bahwa media tanam dalam kondisi lembab mulai pukul 10.30 WIB sampai pukul 1 waktu Indonesia Barat. Mulai pukul 1:23 kondisi tanah menjadi kering yang kemudian terdeteksi oleh sensor dan membuat pompa air menyala. Pada pukul 1:26 waktu Indonesia Barat, kondisi tanah kembali menjadi basah dan pompa air. Hal ini disebabkan karena terputusnya hubungan antara sistem penyiraman tanaman dengan HP smartphone yang digunakan. Terputusnya hubungan tersebut dapat diakibatkan adanya obstacle seperti dinding rumah atau karena sinyal smartphone yang tidak dapat menjangkau sistem. Hasil pengujian lengkap ketika tombol virtual dan smartphone ditekan pada jarak berbeda terhadap sistem ditunjukkan. Itulah metode analisis sistem pada jurnal yang saya review tersebut. Selanjutnya, yang nomor 6, langkah pemecahan masalah atau penelitian. Sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis Android dirancang untuk mendeteksi taraf kelembapan tanah yang kemudian dijadikan dasar penentuan status on atau off pompa air. Kategori media tanaman dibedakan menjadi 3 interval berdasarkan persentase kadar air, yaitu lebih dari 60% dalam kurung basah, 40% sampai 60% dalam kurung lembab, dan kurang dari 40% dalam kurung kering. Yang dijadikan dasar operasi pompa akan menyala jika kondisi tanah dalam keadaan kering dan berhenti jika tanah dalam kondisi lembab atau basah. Sistem display dikembangkan dan dimanfaatkan untuk memantau taraf kelembapan tanah secara real time dan hasilnya ditampilkan melalui LCD 16x2 pada smartphone atau HP. Itulah langkah pemecah masalah atau peneliti dalam artikel ini. Yang nomor 7, bahasa pemrogramannya yang digunakan. Yang digunakan dalam bahasa pemrograman untuk artikel ini, tapi dalam aplikasinya ini menggunakan bahasa Java atau bahasa pemrograman Java. Untuk Java sendiri, meskipun memiliki sintaksis yang sedikit lebih kompleks daripada bahasa-bahasa lainnya, Java tetap menjadi pilihan yang baik untuk pembuatan aplikasi, terutama aplikasi enterprise dan mobile. Java memiliki banyak library dan framework yang stabil dan terdokumentasi dengan baik. Dari bahasa-bahasa pemrograman yang ada, untuk lebih mudah kita menggunakan aplikasi itu lebih baik menggunakan aplikasi Java. Itu menurut saya sendiri, karena Java tersendiri itu memiliki banyak library dan framework yang stabil dan terdokumentasi dengan baik. Itulah alasan saya untuk memilih Java untuk bahasa pemrogramannya. Yang nomor 8, diagram rancangan sistem. Untuk diagramnya bisa dilihat sendiri.